Kenapa harus menduduki kantor gubernur? Gubernur dari mulai awal, bukan hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya menutup komunikasi dengan serikat pekerja serikat buruh. Pak Gubernur menjerumuskan para pengusaha juga atau bagaimana itu? Dari kelompok ataupun perorangan di wilayah gubernur ini mengatakan bahwa buruh merangsek. Saya katakan itu sebuah kebohongan. Harapannya segera turun aja dari kursi gubernur dan wagub. Halo sahabat Mr. G dimanapun kalian berada. Kembali saya menyapa para sahabat di program G-Talk, obrolan mengupas kebenaran. Pada saat ini kita mencoba mengobrolkan perbincangan publik yang merambah seluruh lapisan masyarakat. Persoalan buruh menduduki kantor gubernur Banten pada tanggal 22 Desember yang lalu. Nah, apa sih persoalannya para sahabat? Bersama dengan saya, Pak Puji Santoso dari Serikat Pekerja Nasional. Beliau adalah salah seorang pengurus DPP SPN dan juga pengamat politik Banten yang tidak asing mendengar namanya Pak Iksan Ahmad. Beliau adalah pengamat politik khususnya di Banten dan juga sebagai akademisi di Untirta Banten. Persoalan buruh yang terus dan belum berhenti sampai sekarang, sampai ada lapor-melapor. Polisi dilibatkan dalam persoalan negosiasi yang tidak bisa tercapai antara buruh dengan pemerintah Provinsi Banten. Langsung saja kita dengarkan bagaimana sih sebenarnya kronologis dan apa yang terjadi tentang kejadian 22 Desember yang lalu itu. Bung Puji Santoso ya. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Semoga tetap semangat ya. Tetap semangat. Sebagai salah seorang ketua aliansi buruh yang tergabung di aliansi buruh di Banten ya. Juga Bung Iksan. Siapa? Gimana? Kembali kita ketemu lagi ya. Ketemu untuk lagi Bang. kedua kalinya. Dan lagi-lagi kita mengobrolkan soal Provinsi Banten. Siap. Sebagai bentuk perhatian bagaimana membangun Banten ini secara baik dan lebih maju ya lewat seluruh kegiatan dan aktivitas. Bung Puji, bisa cerita soal kejadian tanggal 22 itu sebenarnya kenapa harus menduduki kantor gubernur dan apa yang tidak tercapai sehingga harus terjadi hal seperti itu? Ya, sebenarnya kalau bicara upah, kalau bukan hanya di Banten, di Indonesia ini kan sudah jadi rutinitas tiap tahun, Bang. Cuman memang menjadi spesial di Banten karena ada insiden di tanggal 22 Desember. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada Abang, pada semuanya, bahwa seperti hal yang beredar, entah itu video, entah itu foto, bukan tanpa sebab. Ya. Kalau di regulasi penetapan upah itu kan 40 hari sebelum 1 Januari ditetapkan oleh upah minimum provinsi atau UMP, 30 hari sebelum. Dan itu kabarnya kan gubernur sudah memberikan surat keputusan mengenai itu. Nah, rangkaian yang dilakukan oleh kawan-kawan ini kan dari bulan Oktober sebenarnya, kegiatan aksi, kemudian November. Nah, ketika gubernur menetapkan upah minimum provinsi, menetapkan upah minimum kabupaten kota yang alasan beliau ini memakai mekanisme PP 36 tahun 2001, it's okay, kami hormati proses itu, tetapi sisi lain upaya-upaya yang dilakukan oleh serikat pekerja ini kan tidak bisa berhenti begitu saja. Hingga suatu ketika yang membuat rentetan sampai kejadian tanggal 22 adalah ada 2 faktor utama, Bang. Pertama, gubernur dari mulai awal, bukan hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya menutup komunikasi dengan serikat pekerja serikat buruh. Tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada pertemuan. Karena gubernur adalah decision maker. Eksekutor
penetapan sama upah sekali minimum. tidak pernah ketemu. Tidak pernah ada ketemu. Melalui utusan gubernur barangkali? Tidak pernah ada. Dan Dari- tidak bisa itu diwakili, Bang. Oh. Karena bicara Undang-Undang 13 yang sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian di PP 36 itu gubernur menetapkan upah minimum. Artinya kewenangannya hanya murni di gubernur. Itu pertama. Tapi kalau kewenangan itu katakanlah gubernur memberikan kuasa kepada Nggak bisa. kepala dinas tenaga Nggak kerja. bisa. Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi sudah punya kewenangan yang diatur undang-undang. Tidak bisa ke arah sana. Yang ada adalah memimpin rapat-rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten, membuat sebuah rekomendasi dan diserahkan kepada gubernur. Gubernurlah yang buat keputusan. Itu pertama. Jadi ruang komunikasi nyaris tidak ada dengan gubernur. Yang kedua, Jadi terus-menerus terjadi ketegangan ya di antara Ya. para buruh. Yang kedua, ucapan yang menurut kami tidak pantas keluar dari seorang gubernur bahwa pasca ditetapkannya upah minimum yang ditandatangani oleh gubernur, beliau menyampaikan di depan publik melalui media, apabila ada pekerja buruh yang tidak mau memakai atau menyepakati upah yang dia tetapkan, Menerima sudah keputusan gubernur. menerima ya? keputusan gubernur, pecat saja. Dan silahkan diganti dengan pekerja buruh yang dengan upah 2,5 juta. Apa yang masih ada itu? Nah, pertama tidak ada, tapi esensinya bukan itu, Bang. Yang paling inti adalah gubernur. Enggak, maksudnya menghimbau. memang Pak Gubernur bicara yang 2,5 juta, berarti masih ada tenaga kerja yang bisa dibayar 2,5 juta. Secara regulasi nggak ada, tetapi kalau secara Fakta lapangan? fakta lapangan ada. Oh, Ada. banyak juga ya? Lumayan, lumayan. Nah, yang paling penting adalah menurut kami gubernur tidak pantas mengatakan itu selain persoalan etika, persoalan adab, persoalan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Gubernur juga menghimbau kepada para pengusaha untuk melakukan tindak pidana upah, tidak pidana ketenagakerjaan. Karena membayar upah di bawah ketentuan upah minimum itu pidana. Nah, ini yang sedang kami godok, kami analisa untuk melakukan Membayar upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum. Oke. Itu pelanggaran pidana ketenagakerjaan. Oke, artinya kalau 2,5 juta kan di bawah upah Pidana minimum, berarti. pidana kan? Pidana gitu loh. Loh, ini kalau begitu berarti Pak Gubernur menjerumuskan para pengusaha juga atau bagaimana itu? Kok Itu. bisa dengan kata lain begitu ya? Apakah itu ataukah memang gubernur ini tidak paham dengan mekanisme ketenagakerjaan? Ketika tidak paham kan ada kepala dinas tenaga kerja. Oke. Yang idealnya memberikan masukan-masukan dan gubernur juga mendapatkan, meminta, bahkan bisa memerintahkan SKPD di bidang ketenagakerjaan untuk memberikan masukan dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, proses ini yang ucapan itu yang membuat kesakitan yang amat sangat di kami, di teman-teman buruh di Banten, menjadi tidak bagus sehingga kemudian terjadi gelombang aksi yang di tanggal 22 itu. Di sini kami Ini yang jadi puncak itu ya di tanggal Jadi 22 puncak. itu yang jadi perbincangan di sini tingkat saya juga mau ingin klarifikasi. nasional ya. Kalau yang dihembuskan di luaran bahwa tiba-tiba buruh tuh merangsek dari kelompok ataupun perorangan di wilayah gubernur ini mengatakan bahwa buruh merangsek. Saya katakan itu sebuah kebohongan. Yang terjadi sebenarnya? Yang sebenarnya adalah pasca rangkaian aksi dari pagi menjelang siang sampai dengan sore sampai sekitar asar, itu kemudian ada kesepahaman antara pimpinan serikat pekerja yang di aliansi, kemudian kepolisian, kemudian Asda 2, bahwa diterima perwakilan 50 orang di dalam. Oke, siapa yang menerima? Nah, ini akan saya ceritakan. Begitu sudah ada 50 orangan masuk ke gedung Setda. 50 orang ini dari Serikat Pekerja, dari perwakilan aliansi. Oke. Masuk di ruangan 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, tidak ada kabar siapa yang akan menemui kami. Oh. Asda 2 yang menyatakan bahwa diterima perwakilan di dalam. Asda 2 siapa sih? Saya agak lupa namanya itu. Oke. Saya tidak begitu hafal. Nah, ternyata tidak ada satu pejabat pun yang sudah mendapatkan perintah dari gubernur untuk menemui. Sehingga tidak ada keberanian untuk menemui. Yang lebih parah lagi, Bang. Oke, soal siapa pejabat yang mau menemui, kami bisa menunggu ketika ada kepastian itu. Sampai sudah bermenit-menit, yang ada di dalam gedung Setda itu tidak diberikan ruang nunggu di gedung mana, di ruang pertemuan mana.
Sampai yang urusan sepele, urusan teknis soal gedung soal ruangan saja nggak bisa ditentukan di ruangan mana. Padahal kita sama-sama tahu di setda di gedung itu banyak ruangan meetingnya. Jangankan 50 orang, 100 orang juga ada yang muat kok. Ini kan kenapa kok bisa terjadi begitu? Padahal tadi yang meminta untuk menerima perwakilan kan informasi dari... Nah, itu yang kami juga tidak tahu. Asdaya, hingga suatu ketika Kepala Dinas Tenaga Kerja menawarkan pertemuan di salah satu ruang meeting di kantor Dinas Tenaga Kerja. Tapi Dinas Tenaga Kerjanya, Kepala Dinasnya tetap bersama para buruh. Ya, di dalam, tidak mungkin bersama kami. Oh. Tapi ketemu? Birokrat. Ya, ketemu. Gitu. Nah, teman-teman menolak. Ya kalau kemudian ruang pertemuan atau rapatnya dengan kepala dinas, ya cukup dengan kepala dinas, tidak perlu dengan gubernur. Itu pertama. Yang kedua, ini sudah bukan wewenangnya kepala dinas lagi. Kepala dinas sudah selesai dalam konteks ini. Tinggal kewenangannya ada di gubernur, gitu loh. Nah, dua hal ini yang menjadi pemicu utama kenapa kemudian gelombang aksi itu tetap berjalan sampai sekarang. Ditambah lagi dengan ucapan seorang gubernur menurut kami tidak pantas dan menurut saya tidak beradab dan tidak bermoral, gitu. Karena itu tadi ada beberapa poin itu. Nah, semakin kesini gubernur semakin menunjukkan arogansinya, dengan kemudian melakukan laporan kepada Kapolda Banten yang melalui salah satu pengacara profesional di Banten. Nah, ini pun juga pertanyaan yang saya ingin lemparkan adalah laporan yang bersangkutan itu atas nama gubernur atau atas nama Pak Wahidin Halim? Oke. Kenapa? Nah, itu yang melaporkan atas nama... Sampai sekarang itu gubernur masih menjadi pertanyaan di kami, karena menurut saya begini. Ketika yang melaporkan atas nama gubernur, maka tidak kompeten pengacara menerima kuasa melaporkan itu pada Polda Banten. Kenapa tidak kompeten? Karena pemerintah atau negara punya pengacara negara sendiri. Tetapi kalau kemudian yang melaporkan adalah Pak Wahidin Halim, kemudian pakai pengacara, sah. Berarti pribadi. Pribadi, tetapi tidak bisa bicara soal objek perkara yang ada kantor gubernur, ya. Gitu loh. Ya. Ini bicara soal legal standing. Nah, tapi di polisi kan sudah bisa menentukan itu kan ketika dilaporkan. Ya, ini artinya kalau ketika dilaporkan itu di Polda sudah bisa memilah ini atas nama gubernur, pemerintah atau atas nama pribadi Pak WH. Kan ketika proses pelaporan itu kan pasti sudah bisa ditentukan dong. Nah, ini yang kami juga belum tahu lebih detail karena kami menghormati kewenangan penyidik di sana. Dan tentunya itu akan digodok oleh kawan-kawan di tim kuasa hukum yang di kami. Dari aliansi sendiri sudah ada tim kuasa hukumnya? Sudah ada. Dan dari internal teman-teman itu sendiri. Terus sempat kemarin kan teman-teman itu sempat ditahan juga? Ya, sempat ada berapa orang yang jadi total itu ada 7. 4 itu dengan pasal 207 kaitan dengan penguasa dan penguasaan negara. Ya. Kemudian 107 tentang perusahaan itu 3 orang yang semuanya tersangka dan sempat ada penahanan di TSK 107 3 orang, dan hari Selasa itu penangguhan penahanan dikabulkan oleh Polda Banten. Alhamdulillah kawan-kawan sudah kembali ke keluarganya, tetapi proses masih berlanjut. Semua sudah. Tapi proses hukumnya tetap berjalan. Ya, waktu kejadian itu kan katanya ini kan pasca kejadian itu Pak Gubernur kan langsung memecat Kasatpol PP gitu ya. Dan dituduhkan bahwa ini kesalahan Satpol PP yang membiarkan teman-teman buruh masuk dan merangsek ke ruang gubernur. Benarkah? Saya kira tidak ada sih pembiaran itu. Kalau pembiaran berarti dari awal tidak ada penjagaan, itu pertama. Ketika merangsek berarti dari depan sudah ada retorika keras. Nah, ini adalah sama sekali di kami tidak ada niatan, apalagi rencana untuk melakukan insiden itu. Itu murni adalah sebuah improvisasi spontanitas yang dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di dalam. Murni spontanitas. Jadi yang masuk itu hanya 50 orang perwakilan yang diminta tadi ya? 50 plus karena
ada plusnya memang. Ada lagi yang nambah masuk. Karena informasi itu tadi. Jangan-jangan itu penyebabnya kenapa mereka jadi takut menerima gara-gara ada lagi yang masuk selain 50 itu. Justru tidak menjadikan pada lalu lalang masuk itu karena tidak ada kepastian. Dan kami tidak ada tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Hingga tidak ada kepastian itu, ada improvisasi spontanitas itu, ngeceklah di ruangan-ruangan itu. Saya tidak dalam pembenaran bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan itu bagian daripada upaya, itu murni spontanitas, tetapi kunci utamanya masalah ini menjadi panjang dan lebar ditambah tinggi, itu ya karena komunikasi gubernur yang tertutup, kemudian ada omongan yang arogan. Kubus dong itu mah, panjang kali lebar tambah kali tinggi gitu ya. Oke. Tapi sampai sekarang belum ada mediasi yang dilakukan atau inisiatif untuk bermediasi dari gubernur atau dari pihak aliansi. Lewat pengacaranya gubernur menyampaikan dan Polda juga menyampaikan agar ada restorasi justice. Nah, kita sama-sama tahu bicara restorasi justice berarti faktor utamanya kan ada di pelapor. Iya. Nah, cuman persoalannya adalah gubernur ini masih memainkan ego ketika bicara soal restorasi justice. Dan cenderung kalau saya mengatakan ada arogansi, karena bahasanya begini, yang disampaikan oleh pengacara gubernur, udah buruh, pimpinan buruh, organisasi bikin pernyataan minta maaf secara tertulis atau video. Nah, itu yang sampai saat ini kami masih berat. Berapa jumlah serikat pekerja yang tergabung di aliansi itu? Ada banyak ya. Kalau total itu ada belasan. Belasan ya? Belasan. Untuk seluruh industri ya, PUK apa? Ya, organisasinya ada belasan. Belasan. Kalau PUK-nya PUK ya ribuan. Banyak. Bisa ribuan, yang pasti seratusan. Seratusan, ratusan lah ya. Ratusan. Kang Ihsan, ini bagaimana sebagai pengamat, sebagai akademisi, bagaimana melihat kondisi ini yang teman-teman buruh mengatakan Pak Gubernur arogan dengan pernyataan-pernyataan Pak Gubernur yang menganggap bahwa buruh itu seolah-olah, tanda petik, seolah-olah bukan warganya gitu. Iya, Bang. Saya menilai statement gubernur itu sebetulnya tidak layak diucapkan dan tidak layak juga didengar. Jadi dengan kasus gubernur versus buruh ini, seolah-olah Banten ini lagi mimpi buruk. Bahwa mimpi buruknya apa? Ada mimpi buruk yang indah-indah juga loh, Kang Ihsan. Jadi rakyat Banten ini seperti shock melihat loh kok ada pemimpin seperti itu. Komunikasi nggak mau, kemudian menutup diri pada opsi-opsi yang lebih baik, dan yang paling mengkhawatirkan membiarkan persoalannya jadi berlarut-larut. Seolah-olah tidak bisa menyelesaikan persoalan ya? Bukan seolah-olah, itu memang tidak bisa menyelesaikan. Menjadi sebuah kepastian bahwa apa yang dilakukan gubernur ini blunder, kemudian tidak menemukan satu jalan yang atau sengaja membuat situasi terjadi peta konflik antara masyarakat atau kalau melihat fakta sih pemerintah. Patut diduga karena sesungguhnya kalau saya melihat persoalannya mudah kok. Gitu. Ya tinggal komunikasi, ketemu, kemudian membicarakan bareng gitu kan. Ini kan bukan persoalan surga dan neraka, Pak. Persoalan yang bisa dibahas bersama, persoalan yang bisa dibicarakan bersama, dan saya pikir sangat signifikan gubernur untuk lebih wise gitu, untuk lebih bijak dan mau duduk bersama. Kalau enggak ya saya pikir juga ini menjadi catatan ke depan, dan juga harus menjadi catatan bahwa Pak Wagub ini juga tidak bisa menjadi sebuah solusi terhadap persoalan ini. Dengan diamnya beliau, dengan tidak ada respon dari beliau, tidak ada upaya untuk memediasi dari beliau, saya pikir ini jadi satu paket kepemimpinan yang
saya pikir sudah mati. Gitu. Kang Iksan, ini Banten ini tetangganya DKI. Ya. Ya, ini persoalan buruh, soal kenaikan upah ini. Gubernur DKI Jakarta ini kan memberikan insentif yang baik untuk para buruh dari tuntutan keluar dari PP yang sudah diatur itu. Kira-kira di Banten ada muatan politik yang dimainkan nggak? Atau sengaja dimainkan nggak? Bagaimana? Saya pikir belum ada satu dimensi yang perlu dikhawatirkan dari politik ya. Untuk satu kepentingan kontestasi ke depan. Karena kalau saya coba tanya beberapa pengusaha di Banten, mereka oke kok, nggak ada masalah. Artinya kalau para pengusaha dinaikin sesuai dengan tuntutan para buruh, nggak ada persoalan? Nggak ada persoalan. Pada angka-angka moderat mereka menyatakan siap. Gitu. Nah, kebuntuan ini yang sebetulnya menjadi pertanyaan besar, gitu, menjadi sebuah prasangka buruk lah pada gubernur dan wakil gubernur. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Kang Iksan bisa sebenarnya sebagai pernah menjadi teman dari Pak Gubernur bisa memfasilitasi teman-teman buruh dong. Kalau dari upaya yang sudah dilakukan sih, kami coba berupaya untuk mengetok para tokoh dan mereka siap semua untuk memfasilitasi. Tapi persoalannya Pak Gub ini kayak yang memang sengaja untuk membangun sebuah konflik dan ingin bermain jangka panjang. Apa maksudnya sengaja membangun konflik? Kalau tidak ingin membangun konflik kan segera saja. Buat apa meneruskan? Jadi tujuannya ada tujuan itu membangun konflik. Iya kan nggak ada untungnya juga kalau buruh di penjara. Okay. Sementara tuntutannya tuntutan yang wajar kok. Benarkah ada tujuan atau sengaja membangun konflik antara para buruh dan pemerintah provinsi? Soal tujuan itu saya tidak berani gabah mengatakan ya atau tidak, Bang. Cuman yang bisa dipastikan gubernur tidak ada goodwill dalam persoalan tenaga kerja. Sahabat Mr. G, kita makin asik mendengarkan kronologis dan cerita di balik kejadian-kejadian demo buruh terhadap pemerintah provinsi. Dan kita akan kupas terus setelah yang satu ini. Sahabat Mr. G, kembali lagi bersama dengan saya, Marinus Gea, di program G-Talk, obrolan mengupas kebenaran. Masih tetap bersama dengan Puji Santoso dan juga Kang Iksan Ahmad sebagai pengamat politik. Siap. Kang Iksan, sebagai pengamat politik Banten nih, bagaimana Kang Iksan melihat persoalan buruh yang terus-menerus ya sampai kejadian tanggal 22 hingga buruh juga menganggap bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap buruh. Secara politik dan sebagai pengamat politik bagaimana Kang Iksan mengamati itu? Ini kan persoalan ketidakmampuan leadership dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Ya. Kemudian ketidakmampuan mengkomunikasikan persoalan baik dalam aspek komunikasi politik, aspek komunikasi pembangunannya, gitu, maupun dalam kepentingan-kepentingan yang lebih spesifik pada sebuah alur komunikasi yang bisa membangun sebuah hal-hal yang konstruktif, gitu. Nah, kelemahan yang ketiga ini adalah ketidakmampuan membaca situasi pada kepentingan masyarakat. Gitu. Nah, kehadiran kedua... Apa yang Kang maksud itu ketajaman pengamatan politiknya dari pemerintah ini kurang atau ketajaman mereka mengamati persoalan warganya sendiri atau tidak peduli untuk melihat
persoalan warganya? Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa diceritakan. Satu, mereka tumpul kalau melihat pada persoalan kepentingan masyarakat. Tapi mereka tajam. Ini siapa? Gubernur dan wakil gubernur. Hmm. Mereka tumpul kalau harus melihat pada sisi persoalan masyarakat. Tapi mereka akan tajam kalau berada pada wilayah pencitraan. Pada satu wilayah politis yang bisa mengakumulasi kepentingan politik dari kedua pemimpin ini. Kenapa kok bisa merumuskan tumpul terhadap persoalan dan tajam terhadap pencitraan? Maksudnya bagaimana? Satu sisi kalau kita bicara tentang buruh, secara objektif kita apakah itu menjadi persoalan? Persoalan. Menurut saya bukan persoalan. Secara objektif jadi satu persoalan di mana keberpihakan maupun membuka pintu komunikasi tidak bisa. Tapi pada sisi lain, misalkan... Bukannya itu tanggung jawab? Kenapa? Bukannya buruh itu adalah tanggung jawab? Loh, dua pemimpin ini kan tidak punya tanggung jawab, maka kita akan tuntut dari sisi komunikasinya gitu loh. Nah, kalau kita bicara bagaimana hal-hal yang dilakukan untuk pencitraan misalkan, itu cepat akan mereka publish, akan mereka sikapi. Misalkan kepentingan membangun stadion di tengah pandemi, itu kan luar biasa. Itu sudah selesai? Belum. Oh, belum. Bahkan menjadi temuan BPK. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mempublish berbagai award dalam konteks pencitraan pemerintahan itu. Ini kan luar biasa. Tapi kemudian mereka tidak bisa memanage mana yang lebih penting untuk masyarakat, mana yang lebih penting untuk kepentingan politik. Dan saya pikir rasanya kok masih GR gitu loh, bakal dipilih lagi. Oh begitu ya? Emang GR? Kalau saya berpikir dengan cara-cara yang saat ini mereka coba terus kapitalisasi citra-citra politik gitu kan. Seakan-akan semua bisa dibangun dengan... Ada perasaan GR ya? Kalau saya melihat GR. Kalau saya yakinnya ya sudahlah, dua pemimpin ini jangan dipilih lagi. Tapi Kang Ihsan, kira-kira menurut Kang Ihsan setuju nggak dengan pernyataan buruh bahwa pemerintah Provinsi Banten, gubernur, melakukan kriminalisasi terhadap buruh? Setuju nggak pernyataan itu? Kalau saya berpikir ini kan bukan persoalan kriminalisasi, tapi persoalan yang lebih mendasar lagi. Apa itu? Lari dari tanggung jawab, kabur dari persoalan, kemudian melebarkan masalah yang substansinya sebetulnya satu. Gitu. Jelaskan saja kenapa nggak mau komunikasi dengan buruh. Yang kedua, kalau memang mau bertahan dengan keputusan UMP yang sekarang, jelaskan juga apa alasannya. Jangan berlindung pada persoalan undang-undang, karena ada dua contoh diskresi yang sudah dilakukan bahwa itu bisa direvisi. Salah satunya kan Jakarta. Ada referensi yang bisa dijadikan sebagai acuan gitu ya. Artinya kalau DKI bisa, Banten juga pasti bisa dong. Pasti bisa. Tapi ini persoalan bagaimana mau apa tidak mengambil tanggung jawab itu sebagai pemimpin begitu. Betul. Jangan takut jadi pemimpin. Nah, gitu ya. Oke. Bung Puji. Kemarin itu kan ada 6 orang ya. Saya baca dulu ya. 6 buruh diamankan oleh polisi atas pengaduan gubernur dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Lalu kemudian pasal 170 KUHP tentang pengerusakan. Dan pasal 207 KUHP tentang dengan sengaja di muka umum menghina suatu kekuasaan yang ada di Indonesia. Bagaimana Bung Puji melihat tuduhan ini dan dasar pelaporan ini? Benarkah seperti itu? Saya kira gubernur mengada-ada saja itu untuk menutupi kesalahannya atas ucapannya yang keselewe itu saja. Kalau bicara 170
apa yang rusak. Hmm. Malam hari pasca kejadian, kepolisian itu datang ke lokasi sampai bikin video. Tidak ada kerusakan apapun, semuanya rapih. Kalau toh kemudian ada video yang beredar, ada bahasa mereka adalah pengrusakan, rusak atau lepas pakunya saja. Karena kan cuma lepas pintu itu kan, yang video yang beredar itu, pintunya jenisnya kan kupu tarung tuh, kanan dan kiri. Kanan di video itu ditendang, yang kiri didorong sehingga ada lepas list tengahnya itu, gitu loh. Kalau toh memang ada kerusakannya sefatal apa sampai harus terjadi pelaporan? Ini bicara soal nurani dan sisi kemanusiaan seorang kepala daerah kepada rakyatnya. Dan kami atas nama buruh, atas nama pekerja buruh, kalau udah kerusakan, kami siap ganti kok. Kalau memang ada kerusakan. Bicara 160, bicara penghasutan. Siapa yang menghasut? Dari awal saya tadi sampaikan dan di beberapa titik saya melakukan klarifikasi, jangankan rencana, niatan saja tidak ada. Kalau kemudian mereka mengarah bahwa ini penghasutan para pimpinan buruh, kemudian orator, ingat bahwa setiap kegiatan aksi unjuk rasa itu diatur di mekanisme 998. Harus ada surat, memberitahukan dan sebagainya. Apa kemudian itu dikategorikan menghasut? Nggak ada. Dan di dalam orasi-orasi juga tidak ada yang melakukan penghasutan, melakukan pengrusakan, melakukan ada istilah mereka katanya penyerangan. Nggak ada sama sekali. Gitu. Ini alur apa yang dibuat? Bicara penghinaan, penghinaannya di mana? Kalau cuman apakah sesakral itu kursinya gubernur, diduduki, kemudian dilakukan penghinaan? Oke, sekali lagi ini bukan soal saya melakukan pembenaran terhadap beberapa kawan yang agak improvisasi spontanitasnya tadi. Dari sisi etika memang tidak pas dari alasan apapun, tetapi itu bukan sebuah desain. Apalagi di kelompok gubernur ini mengatakan bahwa ini adalah rangkaian suatu hal yang sistematis. Sistematis di mana? Orang jelas-jelas bahwa ini persoalan agenda tahunan soal upah, kemudian disakiti dengan omongan gubernur yang arogan, dan kemudian menutup komunikasi sehingga muncullah ini sebagai bola salju gitu loh. Yang kemudian terjadi di insiden tanggal 22. Saya kira itu bohong besar. Soal 207? Soal 207 sampai sekarang kan ini yang menurut versi kami penghinaannya di mana? Ini lebih terhadap persoalan euforia kawan-kawan yang ada di situ sehingga ada spontanitas melakukan beberapa hal itu. Bukan sekali lagi bukan melakukan pembenaran, tetapi apa iya kemudian bicara seorang kepala daerah kepada rakyatnya, buruh yang juga bukan orang lain, kami pembayar pajak. Pajak dari buruh tidak kecil. PPh 21 kami juga melalui perusahaan juga disetorkan kepada pajak dan larinya kepada PAD Provinsi Banten. Apakah kemudian hanya persoalan itu kemudian gubernur menutup mata? Ini bicara soal kebijaksanaan, bicara persoalan goodwill dan bicara soal pemahaman. Kalau tadi disampaikan mengenai soal DKI Jakarta melakukan revisi, sama posisinya di Banten. Apa kemudian ketika Gubernur Jakarta melakukan revisi adalah kesalahan? Tidak bagi saya. Gubernur Banten melakukan kesalahan? Tidak ketika revisi. Nah, Bung Puji, ada nggak ruang yang menjadi kekuatan bagi gubernur ketika dia mau merubah kebijakan itu selain PP 36? Ada. Apa? Pertama, di PP 36 tidak diatur mengenai soal revisi. Artinya gubernur sudah tertib menurut PP 36 menetapkan upah minimum provinsi UMP di 40 hari sebelum 1 Januari, menetapkan upah minimum kabupaten kota 30 hari sebelum 1 Januari. Syarat undang-undang sudah gugur. Kemudian ketika melihat persoalan ekonomi yang ada di Banten saat ini, mohon maaf, 1 Januari belum aja harga bawang saja udah naik kemarin, Pak. Nah sekarang begitu upah berlaku belum menerima, barang-barang juga sudah mulai naik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian gubernur yang di bulan yang sama merilis pertumbuhan ekonomi itu 8, sekian persen, tetapi memberikan upahnya 0,8%, dengan alasan bahwa ini mengikuti regulasi dari pusat. Sedangkan sisi lain, Kepala Bappenas itu memberikan apresiasi kepada Gubernur Jakarta karena melakukan revisi atas upah. Karena dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Itu. Kemudian sisi lain, bicara soal kewenangan mutlak ada di gubernur soal upah. Gitu loh. Jadi masalahnya di mana? Dan sisi lain ketika ada revisi, apakah ada kesalahan? Apakah ada pelarangan? Apakah ada hal yang sangat tidak bisa dihindarkan sehingga tidak bisa revisi? Dan kemudian ketika bicara soal efek hukumnya di mana? Berapa sih yang sudah dinaikkan menurut keputusan gubernur dan sesuai dengan PP 36 itu? Naik cuman sekitar 109 ya? Nggak ada Bang. Nggak ada 100.000. 40 ribuan. 40 ribuan? Iya. Berapa persen? Ya rata-rata di 0,8 sampai 1% itu. 40 ribuan doang? Seyogianya? Atau permintaan dari teman-teman sebenarnya berapa? 7 sampai 10%. Moderatnya adalah di angka 4 sampai 5%. Oh, tinggi juga ya. Kalau 10% berapa itu jatuhnya? 10% berarti naiknya sekitar 400.000. Ya. Karena ada yang 42, ada yang 4. Moderatnya tadi berapa? 7 sampai 8? Moderatnya ya 4 sampai 5%. 4 sampai 5%, kita 200.000 gitu ya. 200.000. Masih bisa ke cover dengan biaya kemahalan yang terjadi. Ketika ini tidak dibandingkan dengan nilai regresi ya sebenarnya cukup pas-pasan sebenarnya, bahkan relatif kurang karena bicara biaya pendidikan ini kan juga tidak kecil. Ini yang tadi Bung Puji bicarakan ini soal rumusan, harapan, misalnya ke soal harusnya 5% dong minimal gitu ya. Apakah ini sudah disampaikan? Disampaikan di Dewan Pengupahan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja sudah, disampaikan kepada gubernur. Bingung saya Bang, gubernurnya aja nggak pernah mau ketemu kita. Gimana menyampaikan? Nggak mungkin kami. Tapi kan ada mekanismenya dong untuk menyampaikan itu. Diyakini kalau sudah disampaikan ke Ketua Dewan Pengupahan, seyogianya itu kan pasti disampaikan kepada gubernur. Gitu nah rumusan ini sudah disampaikan? Sudah disampaikan. Gitu. Nah kenapa? Bahkan saya lupa tanggalnya, dalam pertemuan rapat LKS Tripartit, sekali-kalinya gubernur ketemu dengan anggota LKS Tripartit selama menjabat, itu beliau menyampaikan begini, soal upah, berapapun kesepakatan kalian, saya akan tanda tangani. LKS Tripartit. Ada kesepakatan, Bang. Oh, pernyataan kepada LKS. Di lembaga LKS Tripartit ada kesepakatan antara seluruh pekerja dengan pengusaha, itu 5,4%. Lalu? Gubernur tidak memakai itu. Kemudian mencoba, mohon maaf, menjilat ludah sendiri, pakai dasar regulasi yang ada. Loh, bicara upah kan pengupahan. Dewan Pengupahan mestinya sudah ada memang kesepakatan dari LKS itu? Ada? Dipegang oleh aliansi? Sama kawan-kawan di anggota LKS. Ada ya? Oke. Lalu apa tindakan LKS sendiri ketika ada perubahan itu? Ya, melakukan upaya-upaya komunikasi, pengen ketemu gubernur, kalau toh misalnya tidak bisa secara formal, secara informal, sampai tawaran-tawaran seperti itu disampaikan oleh kawan-kawan, ya sampai sekarang. Dari seluruh cerita tadi itu, saya melihat bahwa benar-benar gubernur menutup diri untuk tidak mau berkomunikasi. Teman-teman melihat seperti apa? Kenapa bisa seperti itu? Apakah sebelumnya sudah pernah berkomunikasi atau terjadi crash atau terjadi ketidakpahaman sehingga langsung di stop tidak melakukan komunikasi? Ini yang juga membuat kami bingung sampai saat ini. Belum pernah ada retorika keras antara kawan-kawan buruh Banten dengan gubernur secara pribadi. Pertemu aja belum pernah, gimana mau ada gesekan. Yang kedua, sampai saat ini kami juga belum tahu motif gubernur Banten tidak mau berkomunikasi, bahkan memunculkan arogansi dengan minta permintaan maaf secara kelembagaan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan bahasanya, Pak. Akan dipertimbangkan, bukan akan dimaafkan. Bagi kami, win-win solution saat ini yang perlu dikedepankan adalah pertama, gubernur juga minta maaf atas upacara yang duluan menyakiti buruh. Yang kedua, cabut laporan di Polda. Yang ketiga, revisi. Oke lah, kalau nggak mau 3-4% itu masih dianggap moderat di kami. Ketika kemudian meminta ada perdamaian dalam konteks restorasi justice, kami meminta maaf duluan dan akan dipertimbangkan, bagi saya itu bukan islah. Kalau mau islah, duduk bareng satu tempat, bicara terhadap klarifikasi omongan masing-masing, saling minta maaf, bicara Banten ke depan mau ngapain. Itu baru bangun Banten. Saya dengar
ada aksi lagi? Ya, tanggal 5 besok. Apa tuntutannya? Masih sama, pertama revisi upah 2022, yang kedua cabut laporan di Polda Banten, yang ketiga hentikan upaya-upaya kriminalisasi atau apapun terhadap buruh. Lalu saya dengar juga bahwa demo ini bersama dengan mahasiswa. Apa hubungan mahasiswa? Kami kenapa mahasiswa dilibatkan? Ya. Jadi pasca munculnya insiden tanggal 22, banyak kami jujur banyak yang berpikiran jelek tentang gerakan buruh. Hingga suatu ketika kemudian kami berbagi tugas melakukan penjelasan, klarifikasi ke elemen manapun. Salah satu yang paling dekat dengan mahasiswa, dan buruh tidak cuma sekali, 2 kali melakukan gerakan dengan mahasiswa. Kemudian mahasiswa kemarin lebih dari 25 organ mahasiswa kemudian berempati pada kami jelaskan dan kemudian mau untuk melakukan gerakan bersama atas ini. Artinya ini bagian daripada kawan-kawan mahasiswa untuk mencoba mensupport buruh, dan mereka sadar betul bahwa mereka adalah calon-calon buruh di negara ini. Oh, berapa banyak yang akan ikut demo? Kalau dari beberapa informasi dari daerah-daerah, kabupaten kota maksud saya, nggak kurang dari 10.000. Dari mahasiswa? Dari mahasiswa belum tahu saya jumlahnya berapa, cuman dari di atas 25 organ mahasiswa yang menyatakan bergabung, minimalnya di angka ratusan. Dari mahasiswa mana saja? Saya nggak lupa itu, cuman ada BEM rata-rata di seluruh universitas. Iya. Itu yang terutama yang di wilayah Serang, Cilegon itu menyatakan gabung, walaupun ada satu yang kemarin karena ada sesuatu hal teman-teman belum mengizinkan untuk bergabung terkait beberapa video viral dari oknum mahasiswa, dan ada beberapa dari Tangerang. Tangerang, cuman yang di Tangerang masih relatif sedikit. Oke. Kang Ihsan, Siap. Ini terakhir nih. Sekali lagi saya tanya, ini kan kondisinya kalau lihat kondisi begini kan harus ada mediator yang baik. Iya. Karena sebagai teman yang sudah pernah berteman dengan gubernur, ya, sudah pernah jadi tenaga ahli. Iya, tenaga ahli media. Termasuk komunikasi kan? Iya, termasuk. Nah ini kan persoalan tadi Kang Ihsan selalu mengatakan bahwa ini komunikasinya yang nggak jalan. Iya. Nah, karena sudah pernah berteman, jika pihak gubernur meminta Kak Ihsan menjadi mediator untuk membangun komunikasi, bisa nggak? Kayaknya saya pesimis. Kenapa? Karena bagaimana mau memediasi? Saya sendiri dilaporkan ke polisi oleh pendukung WH. Kenapa dilaporkan? Saya berstatement di salah satu media nasional ketika Pak Gubernur menyatakan pengusaha ganti aja buruhnya kalau nggak mau nerima UMP. Maka di situ saya bilang. Jadi ini menjadi efek domino juga ya ke persoalan ini. Saya bilang lagi, ketika ditanya oleh salah satu media itu, ini statement yang arogan, kemudian tidak pantas diucapkan, apalagi beliau berpendidikan S3. Bukan cuma solutif, tapi cetek, saya bilang, pemikiran seperti ini. Gitu. Nah, kemudian dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, padahal itu kan produk jurnalistik begitu. Nah, sejauh saya kenal beliau memang agak susah komunikasi. Oh begitu. Agak susah untuk mendengar dan agak susah untuk diskusi karena ada satu barrier komunikasi dengan Pak Gub. Lu tahu apa? Gubernurnya gua. Oh begitu ya. Begitu, Pak. Harapannya apa? Sekaligus closing statement. Harapannya segera turun aja. Segera turun dari mana maksudnya? Turun dari angkot, dari mobil. Dari kursi gubernur dan wagub, biar sajalah. Sebentar lagi kan ada PLT. Kalau bisa sih ada diskresi. PJ. Ada kan masih 4 bulan lagi. Untuk Banten dipercepat gitu. Dipercepat, gak usah nunggu bulan Mei ya.
Jadi minggu depan udah diganti, insya Allah kan kita bisa bangun komunikasi yang baik untuk sebuah proses perubahan. Oke. Ada closing statement? Teman-teman, Closingnya, untuk teman-teman buruh? Iya, jangan pernah berharap dengan pemimpin yang sekarang. Tapi harus tetap optimis bahwa pasti ada perubahan ke depan. Oke. Harapannya dan closing statement, Bung Puji. Harapannya Pak Gubernur mulai menghilangkan ego, karena bagaimanapun juga Bapak ini pemimpin di Banten, dan harapannya ada goodwill Pak Gubernur terhadap persoalan, khususnya kasus advokasi upah 2022, umumnya terhadap persoalan buruh ke depan. Satu hal yang ingin saya coba sampaikan adalah mari kita coba dan belajar memanusiakan manusia yang ada di Banten ini. Terima kasih sahabat Mr. G, demikian obrolan kami di program G-Talk, obrolan mengupas kebenaran bersama dengan Bung Puji Santoso dan juga Kang Iksan Ahmad yang terkait dengan persoalan buruh yang terus-menerus dan masih belum selesai hingga sekarang saat ini. Dan kita berharap sahabat Mr. G, persoalan ini segera tuntas dan islah antara gubernur dan buruh, karena buruh itu adalah warga Banten dan gubernur adalah pemimpin Banten. Sahabat Mr. G, terus saksikan konten-konten kami di program G-Talk, obrolan mengupas kebenaran. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan terus jangan pernah tinggalkan Mr. G TV.